Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Putra Maulana dari kelas BPIA NIM 303200019. Saya di sini akan memenuhi tugas psikologi Islam, yaitu membuat video dengan judul struktur jiwa. Mengapa saya mengambil tema tentang struktur jiwa? Di sini saya akan membahas sedikit tentang struktur jiwa. Saya rasa sangat penting membahas tentang jiwa manusia. Melihat dari jiwa manusia, yaitu bagian terpenting dari manusia. Sebagai makhluk, manusia sebagai makhluk memiliki banyak dimensi. Jadi saya rasa kita tidak bisa melihat manusia itu dari satu sisi dimensi saja. Kita harus melihat dari beberapa aspek dan segala sisi dimensinya. Oleh karena itu, al-jismu ma'ruhi fatama harakat huhuruhu fahuwa abadan. Dalam istilah filsafat bisa dikatakan cogitu ergo sum. I think that for I am. Saya berpikir, oleh karena itu saya ada. Dari beberapa istilah yang saya sebutkan tadi, sangatlah penting kita mengetahui dan memahami arti jiwa dan struktur jiwa manusia. Maka dari itu, di sini saya akan membahas tentang apa saja struktur jiwa manusia. Menurut saya, yang saya ketahui, substansi penyusun jiwa dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4 itu apa saja? Yang pertama yaitu adalah ruh, yang kedua adalah qalbu, yang ketiga aklu, dan yang keempat adalah hawa nafsu. Kita akan membahas dari yang pertama, yaitu adalah ruh. Ruh adalah sumber hidup manusia, di mana jika kita tidak mempunyai ruh, maka kita tidak bisa hidup. Di mana datangnya ruh? Ruh itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita lahir turun ke dunia, Allah langsung memberikan ruh atau nyawa. Ruh adalah termasuk dimensi spiritual. Jika dikaitkan dengan struktur jiwa manusia, maka adalah salah satu bagian dari segi psikis dari spiritual. Lanjut materi yang kedua, yaitu qalbu. Qalbu merupakan anugerah rahasia dari Tuhan yang mulia. Jadi kita harus bersyukur pada Tuhan karena telah menurunkan anugerah yang sangat mulia. Qalbu juga berperan sebagai sentral kebaikan dan kejahatan manusia. Akan tetapi qalbu lebih berpihak kepada kebaikan manusia. Jadi rata-rata qalbu itu akan menjerumus tentang kebaikan manusia. Ya walau mungkin ada sedikit kejahatan, tapi ya itu wajar, juga namanya manusia. Menurut Hamka juga menjelaskan, tapi tidak secara gamblang, bahwasanya adalah hati termasuk medan pertempuran antara akal dan hawa nafsu. Memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang akal. Saya akan membahas akal atau akal. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ketika kita bisa berpikir menggunakan akal, maka kita akan tahu hal-hal yang baik itu hal yang bagaimana, dan hal-hal yang buruk itu hal yang bagaimana. Menurut Hamka, akal adalah aspek jiwa yang diikat oleh hawa nafsu. Ketika akal dan hawa nafsu sudah terikat,
hawa nafsu bisa diikat menggunakan akal agar tidak melampaui batasannya. Jadi yaitu tadi, kembali kepada yang awal, akal bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Memasuki materi yang terakhir, yaitu hawa nafsu. Menurut saya, hawa nafsu itu adalah suatu keinginan atau hasrat yang ingin terpenuhi dari jiwa manusia. Hawa nafsu juga merupakan musuh bebuyutan dari akal dan jiwa manusia. Seperti yang dikatakan oleh Hamka, hawa nafsu amarah yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai kecenderungan manusia lebih rendah dari binatang. Jadi hawa nafsu itu ada baiknya dan juga ada buruknya, tergantung bagaimana kita mengontrol hawa nafsu. Semakin kita tenang akan bisa melatih hawa nafsu kita, tetapi kalau kita tidak bisa tenang dan tidak bisa berpikir, maka kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Karena ada kesalahan teknis dari kameramen, maka penutupan saya buat di dalam rumah. Mungkin cukup sekian dari saya untuk membawakan materi struktur jiwa, dan apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk jangan lupa like dan subscribe ya lur, link ada di bawah ini, nanti saya akan tulis di bawah. Jangan lupa komen dan sebagainya.